Terima kasih Yesus buat segala kasih dan anugerah-Mu. Kemurahan-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan.
Sungguh kasih-Mu sangat tinggi dan dalam. Begitu luas Tuhan untuk kami selami Tuhan. Dan hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik buat setiap kami. Hari ini bersama sidang jemaat-Mu, bersama dengan keluarga kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau penebus kami dan penebusku hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Ada sukacita yang besar pagi ini. Haleluya. Ada sukacita yang besar hari ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu besar buat hidup kami Tuhan. Haleluya. Hei, mari menari buat Tuhan. Sebab kasih setianya nyata bagi hidup saya dan saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan Hikmat
duduk saudara-saudara semuanya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 25 Oktober tahun 2020. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur pada hari ini karena kasih setiamu yang menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan membuka akal pikiran kami, bahkan hati kami, supaya apa yang kami dengar pada hari ini boleh masuk di dalam hidup kami, dan firman-Mu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor Feby yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Demikian juga setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan turunkan berkat kasih sayang-Mu, supaya kami juga sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama menyatakan kesiapan kita. Kita akan mengangkat Alkitab kita dan kita nyatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Feby. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan di dalam tubuh Yesus Kristus. Kita bersyukur sama-sama boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan saya juga sangat bersyukur saya boleh menyampaikan firman, berdiri di tempat ini, sementara Bapak Ibu di Indonesia. Tapi firman Tuhan tidak terbatas kuasanya dan boleh menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Kami bersyukur kami ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah kami adalah pendengar-pendengar yang setia. Tidak hanya mendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga apapun yang kami dengar Tuhan, menguatkan setiap kami, membangkitkan roh kami, untuk kami Tuhan lebih lagi diperbaharui menjadi seperti Engkau Yesus Kristus. Kami berdoa supaya kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami yang mendengar, dan kami boleh Tuhan bersama-sama menjadi manusia yang baru pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan saya beri judul Harta Karun. Ya, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara menemukan sebuah harta karun yang kalau kita lihat ya, kalau di TV-TV, di film-film, harta karun itu ada di sebuah peti yang besar, kemudian isinya ada emas dan barang-barang mahal lainnya yang berharga. Dan mungkin kalau saya tanyakan pertanyaan ini, Bapak Ibu menjawab, ya nggak pernah dong. Di zaman Alkitab dulu, di zaman dahulu, barang harta karun itu adalah barang yang umum atau yang sering ditemukan, ya. Karena pada zaman dahulu orang-orang tidak memiliki tempat penyimpanan yang khusus untuk menyimpan harta mereka. Tidak ada bank, tidak ada tempat yang aman atau rumah tertentu yang bisa mereka kunci untuk menyimpan harta karun mereka. Dan biasanya pemerintah ataupun juga penjajah yang berasal dari negeri Arab, mereka akan datang sewaktu-waktu tanpa memperingatkan mereka, dan mereka akan merampok barang mereka, menjarah barang mereka. Dan apa yang dilakukan orang-orang tersebut? Masyarakat akan berusaha menyembunyikan harta mereka di dalam tanah, mereka kubur di dalam tanah, ataupun mereka membobol dinding dan menyimpan harta mereka di dalam dinding. Kemudian mereka juga akan mungkin menggali tanah di sebuah pohon, dan mereka akan mengubur harta mereka di bawah pohon.
Dan yang terjadi apa? Gempa bumi yang dahsyat, ya, gempa bumi terjadi di mana-mana, dan tentu saja harta mereka yang tersimpan di dalam tanah akan bergeser dan berpindah tempat. Dan oleh sebab itulah mereka tidak lagi menemukan harta mereka di tempat semula. Dan ketika mereka meninggal, ketika mereka mati, mereka sudah tidak ada di dunia, ya, harta itu akan mungkin berpindah ke lahan yang lain atau tanah yang lain, dan kemudian akan ditemukan oleh seseorang. Dan hal ini adalah sangat umum ketika orang menemukan sebuah harta karun, ya. Mereka menggali dan menemukan sebuah harta karun, merupakan hal yang wajar jika mereka pulang ke rumah mereka dan menjual apa yang menjadi milik mereka, ya, semuanya demi membeli tanah yang ada harta karun di dalamnya. Ini adalah hal yang sangat umum yang terjadi pada zaman dahulu. Dan diceritakan di Matius pasal yang ke-13 ini ada sebuah perumpamaan di mana Yesus menjelaskan hal kerajaan surga. Dan hal kerajaan surga ini digambarkan seperti sebuah harta karun, ya, ketika orang menemukannya, ya, mereka akan mau untuk menjual apapun yang mereka miliki demi mendapatkan hal kerajaan surga. Mari kita bersama-sama membaca dalam kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai 46. Saya akan bacakan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Di sini ada dua perumpamaan, ya. Yang perumpamaan yang pertama adalah perumpamaan mengenai harta yang terpendam, dan kemudian yang kedua adalah perumpamaan mengenai mutiara yang indah. Yesus mengajarkan dua perumpamaan ini bersamaan di waktu yang sama karena mereka memiliki arti yang mirip, ya. Di perumpamaan yang pertama kita melihat bahwa Tuhan menemukan orang-orang pilihannya dan kemudian Tuhan membeli mereka. Dan di perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan mutiara yang indah. Kita memiliki gambaran bahwa Yesus Kristus mencari pengantinnya, mencari gerejanya, mencari orang-orang yang akan ditebusnya untuk menjadi miliknya. Sekarang dengan pengertian yang sama seperti itu, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk fokus kepada perumpamaan yang kedua, yaitu perumpamaan mutiara yang indah. Ketika Yesus memberi perumpamaan ini, bisa saja terjadi bahwa murid-murid Yesus mulutnya ternganga-nganga. Mereka bingung, mereka berpikir kenapa Yesus memberikan perumpamaan mutiara kepada mereka. Karena pada saat itu mutiara untuk orang Ibrani atau untuk orang Yahudi tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Alkitab kita di Perjanjian Lama kita tidak bisa menemukan kata mutiara. Mutiara hampir tidak pernah disebut kecuali di kitab Ayub, yang sebenarnya juga mutiara itu dimaksudkan adalah kristal, bukan mutiara itu sendiri. Nah, begitu kita masuk ke Perjanjian baru Yesus mengangkat kata mutiara ini menjadi kata yang dia sering pergunakan untuk menjelaskan sebuah perumpamaan. Misalnya, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Dan kemudian di Wahyu 21 kita bisa menemukan juga perumpamaan, gambaran tentang pintu gerbang surga. Ada 12 dan 12-12-nya terdiri suatu mutiara. Jadi mutiara untuk orang-orang Ibrani dan Yahudi mungkin tidak berharga, tapi kenapa Yesus menggambarkan mutiara di Perjanjian Baru? Karena menurut orang-orang non-Yahudi atau Gentiles, mutiara adalah merupakan harta yang sangat berharga. Orang boleh memahami apa yang disampaikan oleh Yesus mengenai mutiara ini karena mereka tahu value-nya, tahu harga mutiara tersebut. Nah, sekarang mutiara adalah sangat penting karena buat kita juga orang-orang kita bisa dibilang non-Yahudi, kita bukan keturunan Yahudi, tapi kita mengerti bahwa mutiara yang asli, ya, bukan mutiara mainan, itu adalah sangat mahal harganya, karena mutiara itu adalah satu-satunya batu permata yang berasal dari makhluk hidup. Ya, kalau kita lihat batu-batu yang lainnya, misalnya emas ataupun berlian, itu asalnya dari bumi, ya, dari dalam bumi.
Ya, kita terus ada pertambangan untuk emas, untuk batu-batu permata yang lainnya. Tapi mutiara adalah satu-satunya batu yang dihasilkan oleh makhluk hidup, yaitu yang namanya tiram. Ya, jadi tiram ini akan memproduksi mutiara, dan biasanya ya ini mutiara bisa ditemukan hanya di dalam kedalaman laut. Saat ini banyak yang memproduksi mutiara dengan cara menternak tiram di perairan darat, tapi mutiara yang sesungguhnya, yang murni, yang harganya mahal, itu ditemukannya di dasar kedalaman laut. Nah, ada sebuah cerita mengenai Cleopatra. Kalau Bapak Ibu pernah tahu cerita Cleopatra. Cleopatra suatu hari sedang berpesta dengan kekasihnya yang namanya Mark Antony. Dia demi menghormati dan menunjukkan kasihnya kepada Mark Antony, Cleopatra ini meminum minuman yang dalamnya dicampur dengan mutiara yang sudah dileburkan gitu ya, dan dia meminumnya karena harganya mahal dan dia ingin menghormati, ingin honor kekasihnya. Well, ini bukan cerita Alkitab, tidak biblical sama sekali. Tapi mutiara adalah barang yang dianggap sangat-sangat penting. Ya, di zaman kita, mutiara bisa ditemukan di Southern Sea, bisa ditemukan di Lautan Selatan, di daerah Filipina, dan Indonesia juga. Lautannya adalah salah satu penghasil mutiara yang indah juga, dan bisa ditemukan di Australia juga. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan mampir ke Sydney, Sydney juga terkenal salah satunya adalah dengan penjual mutiara. Ya, Indonesia, Australia, kita semua penghasil mutiara yang salah satu yang terbaik di dunia. Nah, Yesus karena mengerti bahwa mutiara ini adalah sangat berharga bagi orang-orang non-Yahudi, bagi orang Gentiles, Yesus ingin menjelaskan mutiara ini kepada mereka untuk mengajar sebuah pelajaran yang penting mengenai kerajaan Allah. Sekarang ada banyak interpretasi mengenai perumpamaan ini. Saya membaca beberapa komentari Alkitab ya tentang interpretasi perumpamaan ini. Mereka beberapa mengindikasi bahwa Yesus adalah mutiaranya, karena Yesus adalah yang dianggap mulia, yang dianggap berharga, dan kita adalah pedagangnya. Sebagai orang-orang berdosa, kita adalah pedagang yang mencari Yesus Kristus, harta yang berharga. Ketika pedagang mencari Yesus, mencari keselamatan, mencari Yesus Kristus, menemukan Yesus Kristus sebagai harta yang berharga, pendosa akan menjual segala apapun yang dimiliki dan kemudian untuk demi mendapatkan kerajaan Allah. Saya harus mengakui dan saya harus jujur bahwa itu adalah gambaran yang indah, karena Yesus Kristus memang patut dan layak untuk digambarkan dengan gambaran-gambaran yang indah. Banyak di Alkitab memberikan gambaran yang indah mengenai Yesus. Dia digambarkan sebagai mawar dari Sharon, ataupun juga bunga bakung, atau kitab Wahyu juga mengatakan bahwa dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Ya, karena itu, kalau kita menyebut Yesus sebagai mutiara, sounds good ya, sounds lovely, terdengar sangat indah. Tetapi ini bukan yang Yesus maksudkan di perumpamaan ini, ya. Karena ada beberapa masalah. Permasalahan yang pertama adalah kita pendosa. Kalau kita dianggap pedagang dan mencari Tuhan, kita ini pendosa dan kita tidak punya tendensi sama sekali untuk mencari Allah. Roma 3 ayat 11 mengatakan tidak ada seorang pun yang mengerti, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya, jadi yang dikatakan di sini adalah kita pendosa tidak mencari Allah, tidak mencari Tuhan. Tuhanlah yang mencari kita. Dan another problem, masalah yang lain adalah kita tidak bisa membeli Yesus. Yesus tidak untuk diperjualbelikan. Jesus is not for sale. Ya, bahkan Alkitab mengatakan kasih karunia Allah, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita tidak membayar apapun, ya, kita tidak bisa membayar apapun, tapi itu dibayarkan semua oleh Allah. Dan hal yang lain adalah kalau kita bisa beli keselamatan, kita tidak mampu membayarnya, ya.
alias keselamatan itu tidak bisa dibeli. Kita tidak punya harta satupun. Kebaikan kita, perbuatan kita tidak bisa membeli keselamatan. Karena itu Alkitab juga mengatakan bahwa kita miskin secara roh, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita spiritually bankrupt. Kita bangkrut secara roh. Jadi kita tidak punya apa-apa di tangan kita untuk membeli keselamatan. Saya percaya ketika Yesus mengatakan, menceritakan sebuah pedagang yang mencari mutiara, Yesus sedang menyatakan dirinya. Yesus adalah pedagang itu. Yesus adalah seseorang yang sedang mencari mutiara yang berharga. Nah, mutiaranya merepresentasikan siapa? Mutiaranya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Wow, mungkin sekarang kita bertanya-tanya, apakah kita layak untuk disebut sebagai mutiara yang indah? Mari kita lihat bersama-sama bagaimana mutiara itu ya terbentuk dan bagaimana mutiara itu dicari dan bagaimana mutiara itu dibeli. Ya, mari kita bersama-sama melihat bagaimana pertama mutiara itu dibentuk. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya di gambar kalau proses pembentukan mutiara itu sungguh ajaib dan luar biasa. Jadi di sebuah tiram, di bagian dalamnya, mereka mengandung sebuah zat yang namanya neker. Ya. Dan neker ini berkemilauan, ya, shining, punya zat yang berkilau-kilau. Kalau ada sesuatu yang masuk di dalam sebuah tubuh tiram, ya biasanya butir pasir. Butiran pasir itu akan melukai tiram ini. Ya, itu akan menyayat tubuh tiram ini. Nah, sebagai bentuk perlindungan, tiram ini akan menghasilkan zat yang ada di lapisan dalamnya, yaitu neker tadi, untuk melapisi butiran pasir ini supaya tidak menyakiti tiram ini lagi. Jadi mereka akan membentuk lapisan demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan. Saudara ingat lapisan ini berkilau-kilauan, dan lapisan inilah yang mengcover butiran pasir itu, sehingga mutiara terbentuk. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat, dari hal yang buruk, sekarang menjadi hal yang sungguh indah. Dari hal yang tidak ada harganya, sebutir pasir, sekarang menjadi valuable, menjadi berharga, karena lapisan-lapisan yang diciptakan oleh tiram ini. Bapak Ibu Saudara, inilah gambaran yang diberikan Allah kepada kita tentang keselamatan. Keselamatan itu pertama ada cutting, ada luka, ya, ada yang disakitin, dan inilah yang dilakukan oleh butiran pasir itu. Butiran pasir ini menyakitin bagian tubuh sebuah tiram. Nah, kita begitu juga dengan kita. Kita ini adalah pendosa di hadapan Allah. Kita adalah seperti butiran pasir. Kita ini adalah butiran debu. Kita ini adalah ugly duckling atau bebek yang buruk rupa di dunia ini. Kita ini pendosa, kita ini kotor, kita ini tidak layak. Dan ketika kita ya menghampiri Allah, itu yang terjadi, kita bukan menyenangkan hati Allah, tetapi kita menyakiti hati Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh butiran pasir itu ketika menyakiti tiram tersebut. Tidak hanya dosa kita itu menyakiti diri kita, tidak hanya dosa kita itu menyakiti orang lain, tetapi dosa kita juga menyakiti hati Allah. Saudara ingat nggak ketika Daud mengaku dosanya di hadapan Allah? Dia berkata, terhadap Allah lah aku berdosa. Terhadap Allah lah aku melakukan yang jahat. Jadi kejahatan-kejahatan kita ini bukan menyakitin diri kita atau diri orang lain, tetapi dosa-dosa kita itu terlebih menyakiti diri Allah. Dosa-dosa kita adalah yang menyalibkan Yesus di atas Kalvari, dan dia harus terluka karena dosa-dosa kita.
Saya masih ingat ketika saya duduk di bangku sekolah minggu, ada satu guru sekolah minggu yang ngajar, mungkin mama saya kurang ingat. Tapi guru sekolah minggu itu berkata bahwa, kamu tahu nggak, dosa-dosa kita lah yang harus bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Karena dosa kita lah, Yesus harus disalibkan. Dan saat itu sebagai anak kecil, walaupun masih naif, masih polos, saat itu saya merasa sedih. Berarti yang saya lakukan itu menyakiti hati Tuhan ya. Sehingga Tuhan harus sampai disalib buat saya. Dan disinilah kita melihat bahwa ya yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, hal-hal buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, itu adalah sayatan di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kita lihat Tuhan tidak membiarkan cuman ada sayatan. Tapi Tuhan dengan anugerahnya Tuhan melapisi, ya, Tuhan melapisi kita supaya kita tidak lagi menyakiti hatinya. Lapisin dengan apa? Lapisin dengan anugerah, dengan kasih Tuhan. Ya, sehingga tiram itu membungkus sebuah butiran pasir, kemudian menjadikannya barang yang mulia, barang yang berharga. Inilah yang dikerjakan Allah buat setiap Bapak Ibu Saudara saat ini. Ya, dengan kasih-Nya, Yesus mengangkat kita yang bukan siapa-siapa, kita yang tidak ada artinya, dijadikan berarti karena anugerah Tuhan. Kita yang pendosa, Yesus datang turun ke dunia untuk mati buat setiap kita, membungkus kita dengan darah-Nya yang tercurah di atas Kalvari. Dan inilah gambaran yang mulia mengenai berita Injil. Ini adalah pertama kali kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah pertama kali bagaimana mutiara itu terbentuk. Dan suatu hari yang namanya penyelam mutiara atau pearl divers, ya ini adalah sebuah pekerjaan actually. Ya, jadi orang-orang punya pekerjaan sebagai penyelam mutiara khusus untuk menyelam ke dalaman laut, mengambil tiram-tiram tersebut dan mengangkatnya ke daratan. Ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat riskan. Karena penyelam ini cuma punya waktu yang sangat singkat untuk masuk ke kedalaman laut. Otherwise, mereka akan kehabisan napas, atau mereka juga bisa diserang oleh binatang-binatang buas yang ada di laut. Jadi mereka punya waktu yang singkat untuk mendapatkan tiram ini dan mengangkatnya ke daratan. Sampai ke daratan, ketika tiram itu dibuka, pertama kalinya mutiara itu ditemukan, dilihat ya. Pertama kali itulah ya mutiara yang tadinya ada di kedalaman laut, sekarang mereka boleh melihat terang. Demikian juga ini gambaran yang indah buat setiap kita semua. Kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan, sekarang kita dibawa kepada terangnya yang ajaib karena karya keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ada hal yang lain yang menarik mengenai mutiara ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mutiara ini dicari, ya. Sekarang kita lihat kata pedagang, ya, di ayat yang ke-45, hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Pedagang atau dalam bahasa Inggris katanya merchant, ya, adalah terjemahan dari bahasa Yunani yang kita dari situ mendapatkan kata emporium yang artinya adalah orang yang dalam perjalanan. Ya, kalau pedagang dalam perjalanan artinya apa, Saudara? Seperti seorang salesman. Seorang salesman yang mencari sebuah batu permata yang indah. Dan ini demikian juga saya ingin Bapak Ibu Saudara melihat bersama-sama bagaimana mutiara ini dicari oleh seorang pedagang yang terus mencari, yang terus aktif mencari mutiara ini. Nah, nature dari pedagang ini adalah mencari sesuatu yang berharga. Ya, inilah nature dari Tuhan kita, Allah kita, mencari sesuatu yang berharga.
Ketika Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden, ketika mereka melanggar perintah Allah dengan makan dari buah dari pohon di tengah-tengah taman itu, ya Adam dan Hawa lari bersembunyi dari Tuhan. Itu nature kita sebagai pendosa. Itu sifat alamiah kita sebagai pendosa. Kita pengen lari dari Allah. Ya, karena dengan kita malu, ya kita kotor dan kita ingin hidup dengan dunia ini. Itu adalah sifat kita. Tetapi ketika mereka bersembunyi dari hadapan Allah, dikatakan di Alkitab bahwa Allah datang ke taman itu dan Allah mencari Adam. Dia berkata, "Adam, di mana kamu? Di manakah engkau?" Ya. Tuhan mencari manusia karena Tuhan tertarik kepada manusia. Jangan tanya kepada saya kenapa Tuhan tertarik kepada manusia. Tanyakan kepada Tuhan, itulah sifat Tuhan, ya. Tuhan tertarik kepada kita dan Tuhan mencari kita. Saya ingin bilang, Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Satu hal, kita dicintai oleh Tuhan bukan karena kita berharga, tapi kita berharga karena kita dicintai oleh Tuhan. Ya, sungguh fakta yang luar biasa ketika Yesus meninggalkan tahtanya di kerajaan surga untuk menemukan kita, untuk mencari dan menemukan kita. Ya. Dan Tuhan tahu situasi kita, Tuhan tahu di mana Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan tahu keadaan spiritual Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu bahasa kita dan Tuhan tahu apapun yang sedang kita hadapi. Tuhan sedang mencari kita dan terus-terusan Tuhan akan mencari kita. Someone on the go. Pedagang itu akan terus-terusan mencari dalam perjalanan mencari kita. Ya, kita tidak pernah bisa hilang dari hadapannya. Dan sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya Tuhan mencari kita? Ada beberapa cara, ya, yang mungkin saya sebutkan tidak akan lengkap. Pasti Tuhan mencari cara dengan sedemikian rupa untuk menemukan kita. Tapi ada beberapa cara di mana kita bisa pelajari Tuhan menemukan kita dari perumpamaan ini. Karena kalau kita lihat dari akhir perumpamaan di Matius pasal yang ke-13 ini, Yesus berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Ya. Jadi Yesus mau mengatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan perkataan firman Tuhan ini. Ya, Tuhan mencari kita yang pertama melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Kalau Bapak Ibu Saudara duduk di tempat ini, ya, mungkin ada di layar TV, di depan layar TV, atau layar laptop, atau layar handphone, atau apapun device yang Bapak Ibu gunakan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan siaran ini, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan suara saya. Tapi sebenarnya tidak hanya suara saya saja yang sedang berkata-kata atau yang sedang Bapak Ibu dengar. Tapi ada suara lain, yaitu suara perkataan firman Tuhan. Yang saya sampaikan bukan opini atau pendapat saya. Bapak Ibu, lihat nih, saya punya pendapat bagus. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bukan. Yang saya sampaikan adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan dan hati Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara ketahui pada pagi hari ini. Karena itu Tuhan mencari Bapak Ibu Saudara juga melalui perkataan firman-Nya, melalui Alkitab yang kita baca sehari-hari. Ya, apapun yang kita baca itu adalah perkataan firman Tuhan. Kemarin di persekutuan kaum wanita kita bahas bersama-sama bahwa ada beberapa jemaat yang kalau baca Alkitab, kenapa aku nggak menemukan apa-apa? Saudara berdoa. Itu semua yang saudara baca adalah perkataan firman Tuhan. Ya, tidak ada satupun dari kata-kata di Alkitab itu yang Tuhan lewatkan untuk berbicara kepada saudara. Yang pertama itu saudara. Dan yang kedua, Tuhan mencari kita tentu saja melalui roh-Nya, Roh Kudus-Nya. Ya, di dalam Alkitab berkata, roh dan pengantin wanita itu berkata, "Marilah, datanglah." Jadi Tuhan selalu berbicara melalui Roh Kudus-Nya yang hidup di dalam kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mengetahui sesuatu yang baru hari ini, itu Roh Kudus sedang berbicara. Sedang ditegur sesuatu, itu Roh Kudus sedang berbicara. Dan juga Tuhan
mencari kita melalui orang-orang pilihannya, orang-orang kudusnya. Tuhan memakai kesaksian teman-teman kita di Komsel ataupun teman-teman sesama orang Kristen untuk menguatkan kita, untuk cara Tuhan menguatkan kita. Dan juga Tuhan memakai mungkin tetangga kita yang juga dari gereja lain tapi mereka Kristen, ya, untuk berbicara kepada kita. Ya, saya masih ingat cerita ketika papa saya kedatangan seorang tetangga baru, dan tetangga itulah yang memperkenalkan papa saya kepada gereja. Dan mungkin saat ini papa saya nggak tahu keberadaannya di mana orang itu. Tapi Tuhan bisa kirimkan seseorang dan dipakai untuk menemukan Tuhan, untuk Tuhan menemukan kita, ya. Dan kemudian Tuhan juga menemukan kita, mencari kita melalui kesengsaraan kita. Kok bisa? Ya, Tuhan kadang-kadang memakai cara itu ya untuk berbicara kepada kita. Saya punya beberapa jemaat yang datang kepada saya menyadari bahwa aku rasa ini terjadi karena Tuhan pengen ngomong sesuatu sama saya. Ya, dan saya nggak heran, nggak gumun ya, karena Tuhan bisa memakai apa saja untuk berbicara kepada kita. Bahkan ketika pandemi COVID ini terjadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk berbicara sesuatu kepada kita, untuk mencari kita kembali supaya kita datang kembali kepadanya. Ya. Kemudian mungkin ada sakit penyakit datang, terus saudara berkata, kalau Tuhan yang baik, kenapa dia izinkan atau kenapa dia kasih sakit penyakit kepada saya? Tuhan izinkan sakit penyakit datang kepada rumah tangga saudara, ataupun juga kecelakaan bisa terjadi, ataupun juga orang yang saudara kasihi meninggal, bukan karena Tuhan jahat, justru karena Tuhan ingin menyatakan sesuatu bahwa, hei, aku mencari engkau, aku mengasihimu. Di saat ini saudara, kalau Bapak Ibu Saudara merasakan sesuatu kesedihan luar biasa, Tuhan mengerti situasi Bapak Ibu Saudara dan Tuhan sedang mencari Bapak Ibu Saudara. Tidakkah Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan itu sangat-sangat tertarik dengan hal-hal yang hilang? Ya, banyak perumpamaan di Alkitab mengenai barang yang hilang, dirham yang hilang, talenta yang hilang, dan juga mengenai tentang domba yang hilang. Saudara bayangkan, domba yang hilang, satu domba yang hilang, Tuhan tinggalkan 99 lainnya demi mencari satu domba itu. Demikian juga saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua, bahwa Tuhan terus mencari kita untuk kita datang kepadanya. Dan satu lagi, saudara, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana mutiara ini dibeli. Ya, kita tahu sama-sama bahwa di ayat yang ke-46, ketika pedagang itu menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara tahu bahwa orang ini, ya pedagang ini, menjual segala miliknya. Ada pengorbanan, ya, menjual segala miliknya. It cost him everything. Itu biayanya adalah semua hartanya demi mendapatkan sebuah mutiara. Ketika saya membaca bagian ini, pikiran saya langsung tertuju kepada salib Kristus di Kalvari. Karena kita tahu bahwa di salib Kristus itulah ada pengorbanan yang dibayarkan oleh Yesus untuk membeli kita semua. Ya, Yesus Kristus dengan segala kesengsaraannya, dengan segala penderitaannya di atas kayu salib, memberikan segala apa yang dia miliki untuk membeli kita. Apa saja yang dia berikan? Yang pertama, dia berikan fisiknya, tubuhnya. Ya, saya percaya ketika Yesus berada di atas kayu salib, Yesus itu lagi ada di puncak kekuatannya. Fisiknya begitu kuat. Kenapa saya bisa tahu? Ada faktanya, saudara. Ketika Yesus menegur orang-orang yang berjual beli di bait Allah, ya, faktanya adalah meja-meja di sana adalah butuh 4 orang untuk mengangkat dan bahkan membalikannya butuh banyak orang lagi. Tapi Yesus bisa balikin itu meja-meja dengan sendirian. Karena itu saya percaya Yesus juga tumbuh di keluarga tukang kayu,
Ya, Yesus adalah Allah juga. Yesus punya kekuatan yang luar biasa, fisiknya supernatural. Tetapi Yesus memberikan kekuatan yang dia milikinya itu untuk mati di atas kayu salib. Saya percaya Yesus bisa melarikan diri. Yesus bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri untuk tidak mati di atas kayu salib. Tetapi yang dia lakukan adalah memberi dirinya, memberi tubuhnya, fisiknya. Dari bagian atas kepala dipakein mahkota duri, tangan kakinya dipaku, tubuhnya dicambuk sedemikian rupa dan bahkan ditusuk dengan tombak. Itu yang Yesus lakukan, bahwa Yesus memberikan tubuhnya, fisiknya bagi kita semua, orang-orang pendosa. Supaya apa? Supaya kita dihargai, supaya kita dibuat berharga. Seperti mutiara itu tadi. Dan tidak itu saja, saudara. Yesus juga memberikan emotionnya, perasaannya, jiwanya. Coba saudara bayangkan, Yesus ya, yang dieluk-elukan, sekarang harus dipermalukan di atas kayu salib. Dan tidak cuma itu, dia bahkan ditelanjangi, ya, jubahnya disobek-sobek dan bahkan dilelang, ya. Demikian buruknya Yesus dipermalukan di atas kayu salib. Gak cuma itu, saudara. Yesus dipermalukan bukan karena apa yang dia perbuat. Yesus dipermalukan justru karena dia tidak berbuat apa-apa dan dia ingin menebus apa yang kita sudah perbuat. Ya, di Alkitab, di Perjanjian Lama dikatakan bahwa setiap dosa kita ditanggungnya, setiap kesengsaraan kita dipikulnya. Ya, orang-orang yang menyalibkan Yesus berpikir bahwa Yesuslah orang yang berdosa. Tapi Yesus di atas kayu salib itu sebenarnya sedang menanggung dosa-dosa kita. Di atas Kalvari, dia innocent, dia tidak berdosa. Dia harus sengsara secara emosional karena kita semua. Tapi tidak hanya itu, saudara. Selain tubuh dan jiwa, Yesus juga menyerahkan rohnya di atas Kalvari. Banyak orang yang sudah mati di atas salib, ya, karena kriminal, dan Yesus tidak melakukan kriminal sama sekali. Pasti nggak enak ya rasanya dipermalukan secara emotion kalau saudara tidak salah tapi dituduh bersalah. Dan mengenai roh ini, Yesus tidak hanya mati secara tubuh, tapi Yesus mati juga secara roh di atas kayu salib. Ya, kenapa? Karena yang kita lakukan, karena ketika Yesus mati, dia tidak mati buat dirinya sendiri, tapi dia mati buat orang lain. Saudara ingat nggak, di Yesaya dikatakan juga, ini ayat yang sangat populer di kalangan tetapi ditimpakannya lah semua kejahatan kita kepadanya. Jadi Yesus mati atas nama kita, bukan cuma nama doang, atas apapun yang kita lakukan, atas apapun yang kita perbuat, Yesus mati buat setiap kita. Itulah yang Yesus bayarkan buat kita semua. Pengorbanannya, harga yang harus dibayar olehnya demi mendapatkan kita. Ya, saudara tahu betapa berharganya sekarang darah Yesus buat kita. Kalau kita bisa membanggakan diri kita sekarang, oh aku ini ya pendidikanku tinggi, oh aku sukses, aku dalam pekerjaan sukses, dalam karir sukses, aku punya keluarga bahagia. Saudara tahu tidak ada satupun yang bisa kita banggakan. Karena sejatinya itu kita adalah sebuah butir pasir. Cuman sebutir pasir saja. Kita bukan siapa-siapa. Kita dijadikan berharga karena apa yang Yesus lakukan di atas Kalvari. Kita dilapisi oleh zat neker tadi, yaitu zat anugerah dan kasih Allah kepada kita melalui pengorbanan diri Yesus Kristus, sehingga kita dijadikan mutiara yang indah. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini membuat saya semakin jatuh cinta sama Yesus. Apakah firman Tuhan ini sekarang membuat Bapak Ibu Saudara semakin jatuh cinta sama Yesus? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita.
sehingga dikaruniakanlah Yesus anaknya yang tunggal kepada kita semua, supaya di dalamnya setiap kita yang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah berita Injil yang luar biasa yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kita, bahwa Yesus mengasihi kita, dan Yesus memperhatikan setiap kita dan terus mencari kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami percaya bahkan melalui firman-Mu ini Tuhan, tidak kebetulan kami mendengarkannya. Karena Engkau ingin memberitahu kepada kami bahwa Engkau sedang mencari kami. Engkau sedang ingin menemukan kami kembali Tuhan. Dan ingin memanggil kami, hai anakku, aku mengasihi kamu. Dan saat ini Tuhan, ketika kami mendengar bahwa Engkau sudah menyerahkan tubuh jiwa roh-Mu untuk mati menggantikan setiap kami ingin mempersembahkan tubuh jiwa roh kami juga untuk Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak untuk menerima penyembahan kami. Dan kami berdoa ini adalah persembahan yang menyenangkan hati Engkau. Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau telah memilih kami dari semula, Tuhan, karena itu kami juga mau Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memilih kami sebelum dunia dibentuk. Engkau memanggil kami untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku.
Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu. Kami percaya benih firman-Mu yang sudah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Tuhan akan mengerjakan bagian-Mu, sehingga setiap pendengar firman Tuhan hari ini yang sudah mendengar firman Tuhan, benar-benar kami akan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi untuk mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati Pastor Feby yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Juga setiap jemaat Tuhan. Dan kami sekarang berdoa Tuhan untuk setiap keluarga dimanapun kami berada. Tuhan curahkan berkat-Mu Tuhan, curahkan kasih sayang-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan terlindungi dari virus corona. Engkau juga bahkan memberkati keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, bahkan pendidikan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bawa setiap persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan ucapan syukur kami, persembahan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau belajar mempersembahkan dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami yakin bahwa Engkau Tuhan yang akan memelihara setiap kami. Dan Engkau yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, tetap semangat ibadah keluarga online di masa pandemi ini. Kita harus tetap bersukacita, tetap hidup di dalam doa, menyembah dan baca firman setiap hari. Hidup dekat dengan Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Yang kedua, kirim foto ibadah minggu, ibadah komsel dan doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Yang ketiga, hari Rabu jam 5 sore ada PKW. Ibu-ibu diundang untuk bergabung dengan Zoom. Link akan dibagikan oleh Ibu Ana. Yang keempat, mohon perhatian, hari Kamis tanggal 29 Oktober adalah tanggal merah, hari besar ya. Program gereja 2020, Gembala dan Jemaat GBT Firman Kudus Banyumanik dan Bukit Sari, ada puasa bersama yang ketiga di tahun 2020 di rumah masing-masing. Tapi untuk acara doa bersamanya, kita adakan dengan cara live streaming, yaitu siaran langsung dan diikuti seluruh jemaat pada jam yang sama secara serentak. Jadi live, bukan recording. Dimulai tetap jam 18.30, tapi untuk tim persiapan dari jam 17. Link akan dibagikan oleh Bapak Gembala. Yang kelima, hari Jumat Komsel, S3-nya masih EE sampai bulan November. Yang keenam, persembahan khusus masih untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di warta gereja. Yang ketujuh, tahun ini persembahan untuk Natal ditiadakan. Yang kedelapan, sesuai kesepakatan dengan semua PKS, karena pandemi masih parah,
kita belum bisa beribadah dan berkumpul bersama di gereja. Maka ibadah umum Natal tanggal 25 Desember kita nanti, watch party, artinya tetap recording, tapi jam 5 sore serentak ibadah Natal ditayangkan dengan Zoom bersama-sama seluruh jemaat GBT Firman Kudus, Banyumanik dan Bukit Sari, sehingga bisa saling melihat siapa yang hadir di ibadah Natal. Jadi link tidak dibagikan. Untuk pelaksanaannya minimal 2 keluarga jemaat bergabung di salah satu rumah. PKS akan membantu penggabungan ini maksimal 10 orang. Kesempatan mengundang sanak keluarga. PKS mendaftarkan nama-nama yang akan hadir di setiap rumah yang dipakai. Ada candlelight, ada perjamuan kasih, ada hidangan kecil dari gereja yang bisa diambil pada siang harinya. Teknis lain-lainnya akan dijelaskan oleh PKS di Komsel masing-masing. 9. Ibadah sekolah minggu Superbook setiap minggu jam 9.45 pagi via Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang perlu bantuan download aplikasi Zoom, bisa menghubungi wali kelas di grup masing-masing. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbung-Mu, dan di dalam segala usaha-Mu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara setiap jemaat Tuhan mengangkat kedua tangan kita arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus
yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Haleluya.